Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari jurusan Hukum Keluarga D19. Baik, di sini saya akan membuat video tentang syirik, yang dimana saya akan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pembelajaran hukum Islam di Indonesia. Mengapa saya mengambil kutipan syirik ini? Karena di sekeliling saya masih ada beberapa masyarakat yang masih syirik atau musyrik atau menduakan Allah atau percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syirik. Yang pertama, syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan sesuatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah yang menyembahnya. Perbuatan syirik ini termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi tara isma 'azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, macam-macam syirik. Di sini dari sifat yang tingkat saksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar ini adalah merupakan syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Syirik akbar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, zahirun jali, tampak nyata, yakni perbuatan kepada kepada Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu syirik akbar bait nun kafi, seperti minta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang mentaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berarti telah menjerumuskan ke dalam lembah kemusyrikan. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121, yang artinya, yang berbunyi, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Yang kedua, yaitu syirik asgar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini termasuk perbuatan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika perlakuannya segera taubat. Seorang pelaku syirik asgar dikhawatirkan akan meninggalkan dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contoh perbuatan syirik asgar:
yakni yang pertama bersumpah dengan nama selain Allah. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man khalafa bi ghairillah faqad qara au asraka." Artinya, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur dan syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, peramalan. Yang dimaksud dengan peramalan ini adalah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang. Baik itu dilakukan dengan ilmu perbintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istabasa su'abatan minan nujum faqanit tabasa su'abata minas sihri." Yang artinya, barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir. Hadis riwayat Daud. Yang dimaksud dengan perbintangan dalam hadis ini bukanlah ilmu perbintangan yang mempelajari tentang planet yang dalam ilmu pengetahuan disebut astronomi. Yang ketiga, dukun atau tenung. Yang dimana di daerah saya masih banyak dukun atau tenung. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenung adalah nama lain dari peramalan atau dukun, atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, dari Wailah bin Asqai radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa datang kepada tukang tenung lalu menanyakan tentang sesuatu, maka terhalanglah tobatnya selama 40 hari, dan bila mempercayai perkataan tukang tenung itu, maka kafirlah ia." Hadis riwayat Tabrani. Terus yang seterusnya, akibat perbuatan syirik. Adapun akibat negatif yang ditimbulkan dari syirik ini, yang pertama, sulit menerima kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahu. Yang artinya, Allah telah mengunci hati yang mendengarkan mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi hati-hati orang yang syirik tertutup untuk menerima kebenaran baik yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang seterusnya, hikmah menghindari perbuatan syirik. Ada beberapa prinsip menghindari perbuatan syirik, yakni yang pertama, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketiga, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang keempat, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal.
tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Yang kelima, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Yang keenam, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini, ada dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati dan pikiran yang menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya sendiri. Yang ketujuh, mengembangkan sikap cinta, damai, dan keadilan, menghalau rasa cemburu dan iri hati. Yang kedelapan, menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Andika Saputra mengundurkan diri. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.